Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi Top Mat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini kita akan membahas beberapa penyakit di tanaman. Kita akan membandingkan beberapa perlakuan di mana beda yang mempunyai beda perawatan, beda tumbuhnya. Ini kebetulan kita review milik kita dulu. Di hadapan yaitu milik kita dengan varietas Inpari 32 kita mix dengan Logawa. Ini kurang lebih bandingannya yaitu 50-50. Ini kita membutuhkan per hektar untuk benih tray sekitar 40 kilo. 40 ini kita campur jadi satu, yaitu 40 kilo 20 kilo untuk padi ayu 32, kemudian Logawa premium yang tanpa sungut guys. Ini kemarin kita beberapa review tentang herbisida yang kita lakukan. Ini hari ini terakhir, tepatnya kurang lebih 9 hari guys. Ini karena satu orang kurang lebih 8 sampai 9 hari, karena satu orang 1 hektar, jam kerjanya cuma jam 6 sampai jam 10, istirahat besok lagi. Ini yang kita anggarkan kemarin yaitu sekitar kurang lebih 600.000 untuk tenaganya, karena perharinya 60.000. Herbisidanya kurang lebih habis 2 liter kalau nggak salah, 2,5 liter lah, karena pemakaian yang 276 kita iritkan menjadi 33 mili, artinya satu tutup untuk aplikasinya. Ini kebetulan kita hanya berada di atas karena ini edisinya yaitu membahas hama penyakit yang timbul pada beberapa tanaman. Karena ini kebetulan di lahan kita, ini kita review dulu tentang varietasnya, umurnya kurang lebih sekitar 47 dari benih kecil. Ini bila di 47 37 guys, 37 40 antara 42 kurang lebih sekitar 40-an lah. Ini berarti 45 ketemunya 40 karena dipotong 5 hari jika disamakan dengan milik tetangga. Nanti kita mendekat, kita perjelas. Ini kita bahas dulu di milik kita. Ini artinya umur segini bila nyelorongi memakai herbisida Paraquat-Dichlorida masih disarankan nggak apa-apa guys, karena ini kemarin ini yang tertinggi, yang terakhir terlihat di nampak memutih yang sudah direbah-rebahkan di video kita yang awal. Di Logawanya yaitu rumput yang menjubel, lebat, putih-putih. Ini hanya 2 petak ini Logawanya, kita memakai jajar Logawa 1.4661 guys, 71. Ini ternyata yang 2 petak ke bawah ini tidak kita lakukan karena dirasa terlalu mubazir untuk jarak tanam. Maka dari itu kita kembali setelah 2 petak bawah itu kembali normal, karena ukuran 25-25 untuk lalu lalang sudah bisa, untuk perawatan sudah bisa. Maka dari itu dari pengamatan yang kita lakukan jarak tanam yang 25-25 tidak perlu jajar Logawa, karena di musim penghujan ini air juga mudah, juga antisipasi di rumput karena kita selalu memakai benih kecil yang terlalu longgar menyebabkan rumput. Nampak seperti ini, di bawah-bawah ini rumput-rumput yang menjubel sampai sana ini sudah bersih. Di sebelah kanan kita ini kemarin karena berumur agak selisih 1 minggu 2 minggu guys, ini juga tidak terserang hama penyakitnya. Ini kemarin juga memakai metode kita memakai herbisida Paraquat-Dichlorida, namun skillnya juga terlatih, artinya aman. Meskipun sebelumnya sudah dipakai Noplek ada di beberapa titik, kemudian kita untuk yang depan ini dilakukan pewatunan. Kita lihat karena corongnya kurang kuat guys, tidak bisa direbahkan, akhirnya hanya membakar hanya sebagian, namun dosisnya dilebihkan. Kemarin saya tanya sekitar 4 tutup untuk merek dagang Turmadan. Ini yang atas ini
terlihat bersih karena dilakukan pewatunan. Ini sebenarnya tema kita hama penyakit, namun kita cek ini juga bersih, nampak seperti ini. Ini juga corongnya juga bagus, terlihat mati di tengah-tengahnya. Kita sambil ngobrol, ini di sebelah kiri ini sudah nampak bersih guys, karena ini yang pendek-pendek ini kan letaknya yang tidak membukit. Nah ini guys, ini terlihat kurang nampak, ada yang menguning, tidak bisa kita dekatkan, nampak seperti ini. Ini tidak bisa direbahkan, akhirnya juga kurang maksimal untuk efektivitas herbinya. Ini yang terlalu, nah ini terlihat menguning yang lebat, artinya tidak bisa direbahkan, berbeda dengan milik kita, namun fungsinya sama, cara kerjanya sama, yaitu membunuh rumput yang berada di tengah-tengahnya. Nampak menguning, ini memakai Turmaden guys, merek dagangnya 4 tutup, seharusnya 1 tutup udah cukup. Ini yang milik kita tutup, nampak matinya seperti ini. Ini 2 hari ini aplikasinya direbah-rebahan. Ini nampak aman. Ini yang di tengah-tengah pematang, yaitu IPA glifosat. Yang di tengah-tengah ini sebenarnya itu dicabut juga keras guys, akar-akarnya tersangkut. Ini direbahkan seperti ini, tidak akan tumbuh lagi. Nampak seperti ini sudah aman, sudah ringkas biaya. Ini memang kita sengaja matinya biar pelan, tapi karena rumput di padi ini lunak, sehingga nanti akan mati dengan sendirinya, meskipun terlihat lambat untuk matinya. Ini sudah bersih, kita di pematang kemarin menjubel di kiri kanannya. Sebelah kiri juga kita cek aman, padinya sehat. Kita bahas masalah hama penyakit. Ini kenapa kita alhamdulillah dari beberapa sebayanya ini masih normal. Terlihat ini adalah kecelakaan guys, nampak seperti ini. Ini yang paraquat, bahayanya paraquat diglorida seperti ini. Ini kemarin memang tangki selang bawah pecah, kemudian nyembur seperti ini. Artinya memang tidak dingin aja, maka dari itu bahayanya seperti ini bila tidak dicorongi. Nampak ini seperti ini. Ini juga, ini kelihatannya hama penyakit, pupuknya terlalu banyak, mungkin karena di sini naruhnya. Ini rumputnya juga bersih. Kita bahas untuk usia sebaya milik kita. Ini memang tanamnya secara teori dulu milik kita selisih 1 minggu dibanding dengan benih cabutan. Namun yang terjadi adalah alhamdulillah di milik kita ini menunjukkan performanya anakan lebih banyak, lebih tinggi, juga tahan terhadap hama penyakit. Namun di awal-awal kita kurang maksimal karena seiring dengan rumput yang duluan lain-lain. Ini kemarin yang pendek-pendek sekali ini sudah mulai meninggi, sudah mulai sehat karena kerasnya tanah. Seiring ditambah pupuk guys, ini memang kemarin letaknya yang kurang sehat, pupuk ditambah akhirnya jadinya merah-merah seperti ini. Kita bergeser ke milik tetangga kita. Sejatinya ini jika tidak musim penghujan seperti ini tidak bakal terjadi seperti ini. Kita bahas satu persatu. Bisa dikatakan jamur kresek, jamur tayeng, atau bahasa kerennya Phytophthora infestans atau hawar daun. Yang jelas ini beberapa yang menyerang di tanaman padi usia produktif seperti ini. Ini kurang lebih umurnya antara juga sama antara 40-45. Ini di petak yang bawah, artinya sumber masalahnya di nitrogen. Nitrogen artinya berbasis istilahnya nasi, bisa dikatakan nasinya, atau bisa dikatakan unsurnya terlalu berlebih nitrogen. Nampak seperti ini menguning sampai ke sana. Setelah jamur keluar diinggapi lah namanya bakteri, maka dari itu pengendaliannya harus ada
bakterinya, ada fungisidanya. Ini faktor musim yang jelas, musim setiap hari di beberapa minggu-minggu ini, tepatnya 178 hari terang guys, terang, tidak ada hujan, panas, kemudian beralih ke cuaca yang mendung terus sampai 45 hari. Ini logikanya, ceritanya dari ujung daun ini adalah penumpukan klorofil, nitrogen berlebih, klorofil menumpuk di daun, tidak ada fotosintesa. Akhirnya seiring umur tanaman ini beradaptasi sehingga terjadilah seperti ini. Ini jika pagi bila dipelirit guys, dirasa dipelirit seperti ini. Ini kita rasakan berlendir, licin, artinya ada serangan bakteri. Ini di kejauhan sana yang tanam duluan, yang usianya tua, hampir semuanya terkena untuk bakteri. Ini tidak usah khawatir, tidak usah takut, nanti akan pulih dengan sendirinya. Harapan kita adalah dilakukan pengendalian, artinya biar jamur ini berkembang biak cukup di atas, tidak menyebar ke tanaman yang lain yang berada di bawah. Ini pengendalian yang dilakukan yaitu berbasis bakterisida yang dari golongan termurah guys. Kita ada Puanmur kurang lebih 10.000 per tangkinya. Yang kedua pakai Kuprokat yang berbahan tembaga, kategori golongan bakteri dan jamur. Ada Plantomisin juga bisa, ada Baktosin juga bisa, ada kalau dulu Kocait sekarang mungkin juga ada. Kemudian yang agak alami yaitu Nordok. Terus cari ada yang berbasis bakteri plus jamur, itu bisa mengendalikan. Itu pun yang strategi yang kita terapkan yaitu aplikasikan tunggal aja guys, tunggal, pilih salah satu tunggal, dosis kita tinggikan sedikit, katakanlah anjuran 30, kita tambah 35 atau 40. Kemudian gang 1 hari, kondisikan gang 1 hari, Senin aplikasi, Selasa libur, Rabu aplikasi. Itu nanti misalkan menyasarnya yang hari Senin ke arah depan, kemudian yang kedua ke arah samping, biar terkena semua untuk aplikasi ke bakterisida ini. Kemudian ada tips yang bagus lagi yaitu untuk bakteri ini bagusnya siang hari guys. Siang hari artinya kondisi menor-menor, bahasa Jawanya menor-menor itu kurang lebih sekitar jam 11-12 malah nggak apa-apa. Ini secara teori tidak masuk akal, namun kenyataannya kita praktek lebih bagus karena yang jelas stomata membuka. Yang kedua, di tingkat bakteri ini saat kondisi kena panas dia melemah, mungkin seperti itu logikanya. Kemudian kita aplikasi dengan bakteri. Biasanya untuk aplikasi bakteri ini kita uji coba Kuprokat yang kemarin, infonya tidak bisa dicampur, kita campur insek, kita campur pupuk buah, ternyata juga bisa. Biar tidak rancu, aplikasikan tunggal aja, katakanlah Kuprokat, 2 tutupnya kurang lebih 60 mili. Artinya jamur ini yang pernah kita tangani, dosis condong kita ringankan aja guys, nambah sedikit, katakanlah di anjuran itu 30, kita pakai 35, gang sehari, kemudian gang 1 minggu. Itu beberapa tips aplikasi. Ini nanti bisa pulih. Kemarin kita nangani yang lebih parah seperti ini, bisa pulih. Ini biasanya di tempat-tempat yang bawah, kondisi air yang berlebih, pupuk yang berlebih, nitrogen terutama, nampak seperti ini. Kita bandingkan di sebelah milik kita, ini umur kurang lebih sama. Ini kita tidak memakai nitrogen yang berlebih, nitrogennya kita ambil dari ZA, dan pupuk susulannya kita cuma NPK. Artinya cuaca yang seperti ini nitrogennya memang kita kurangi, cukup dari pupuk NPK. Maka dari itu terlihat sedikit menguning, daunnya
agak kaku dan tidak ada serangan bakteri. Mudah-mudahan cukup di sebelah kanan kita aja guys. Artinya gung wayai mungkin kayak gitu. Mungkin kita karena menerapkan pola hidup sehat, pupuk sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidak ada gejala-gejala nampak. Dan kita selalu memakai, karena penyakitnya di padi itu hanya itu yang keras adalah mungkin wereng, juga bakteri. Setiap kali aplikasi kita langsung kasih, lebih baik ngasih sedikit tapi rutin daripada sebelah kita yang kena langsung banyak guys. Tidak merubah keadaan, artinya pencegahan lebih bagus kita agendakan, nanti akan maksimal. Bila terkena langsung kita obati akan tidak bisa langsung sekaligus sembuh. Ini dari ujung sana guys, yang berwarna kekuning-kuning adalah yang sudah terkena. Nanti biasanya tetap jebol namun tidak penuh, akhirnya katakanlah per hektar 7 ton, nanti mungkin bisa 5 ton, artinya bisa sembuh namun berkurang hasil tapi tetap panen Pak. Seperti ini di kejauhan sana yang menguning-kuning adalah yang terkena Xanthomonas bawar daun, bawar pelepah. Kurang lebih gitu guys untuk cara pengendaliannya. Nampak cuaca mulai mendung, ini terjadi di beberapa tempat seperti itu. Kurang lebih gitu guys, terima kasih telah menyimak menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.